Belum lama ada seorang pemuda datang kepada saya. Pak Ustadz, minta tolong, istri saya minta cerai. Saya bilang, istri antum jangan-jangan gaulnya sama janda. Kok Ustadz tahu? Jandanya standar TikTok. Kok Ustadz tahu? Saya jelaskan. Jadi, seorang wanita yang bersuami, jika bergaul dengan seorang janda, maksudnya janda yang nggak solehah ya, janda standar TikTok. Jika bergaul dengan janda standar TikTok tadi, maka lihat Pak, tidak lama si wanita bersuami itu pasti jadi janda juga. Karena janda itu menular. Ya, betul. Ada yang nyarinya. Janda itu menular. Sebaliknya, kalau laki-laki beristri kemudian bergaul dengan duda, dudanya yang ke bawah nanti guru. Pengen kawin lagi dia. Ya, jadi duda itu tidak menular ya, tenang. Janda menular Pak. Ya, seperti itu. Maka kalau Bapak punya istri, gaul sama janda, jauhin. Jangan sampai temenan tuh Pak. Janda itu menular. Nanti lama-lama dia minta cerai juga tuh. Akhirnya setelah saya jelaskan, anak muda itu bertanya, Pak Ustadz, lalu apa yang harus saya lakukan? Nah, kemudian saya jelaskan, ada 3 langkah yang harus engkau jalani sebelum menuju perceraian. Pertama, nasihati. Yang kedua, pisah ranjang. Yang ketiga, pukul. Jika itu semua tidak bisa merubah si wanita tersebut, baru engkau jatuhkan talak 1. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, jadi itulah yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini, yaitu cara menghadapi wanita, menghadapi istri yang tidak taat kepada kita selaku suami. Kira-kira solusi yang ditawarkan oleh fikih seperti apa? Di sini akan kita bahas. Kitab yang akan kita baca adalah kitab Matan Abi Syuja, atau nama lainnya Matan Goyah wat Takrib. Bagaimana kalau suaminya nggak pernah sholat? Ya, apalagi tambah mabok, judi, begitu ya. Bagaimana sang istri menghadapi suami seperti ini? Ini pernah kejadian di Maroko ketika Syekh Abdullah bin Bayyah siaran radio, tiba-tiba ada telepon masuk dari seorang perempuan. Dia mengadu pada Syekh Abdullah bin Bayyah bahwa suaminya itu tidak pernah sholat, kalau pulang dalam keadaan mabok. Wahai Syekh, apakah aku boleh menggugat cerai suamiku? Maka Syekh mengatakan, wahai perempuan, sabar dulu. Kemudian si perempuan itu memaksa Syekh agar mengeluarkan fatwa bahwa dirinya boleh menggugat suaminya. Tapi Syekh tetap memberi nasihat, wahai wanita, jangan terburu-buru. Sekarang aku minta darimu untuk bersabar dan sholat malam selama 3 bulan. Engkau sholat malam, minta kepada Allah agar Allah memberikan suamimu hidayah. 3 bulan berlalu Pak. Akhirnya ketika Syekh Abdullah bin Bayyah siaran radio lagi, tiba-tiba ada telepon masuk dari perempuan yang sebelumnya, yang kemarin, yang sama. Si perempuan tersebut langsung mengucapkan terima kasih kepada Syekh Abdullah bin Bayyah. Wahai Syekh, terima kasih banyak atas nasihat dan arahanmu. Sekarang rumah tanggaku kembali baik-baik saja. Menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Andai aku mengikuti nafsuku, andai dulu aku mengikuti egoku, niscaya rumah tanggaku sudah hancur.
dan aku tidak tahu bagaimana nasib anak-anakku. Tapi karena engkau menasehatiku agar sholat malam, berdoa kepada Allah, sekarang suamiku tidak pernah mabuk lagi. Sekarang suamiku rajin sholat dan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi kalau perempuan menghadapi suami seperti itu, maka sabar kuncinya. Kalau tidak mampu untuk bersabar, ya sudah, gugat cerai. Bisa dengan khulu, menebus dirinya, bisa lapor ke KUA. Nanti dibenarkan atau tidaknya itu urusan KUA, ya. Begitu pula kita selaku suami ketika memiliki istri yang apa namanya? Yang mulutnya kayak toa musolah dah begitu. Mohon maaf. Artinya dia Masya Allah cerewetnya luar biasa, Pak. Ya. Piring rombeng begitu ya. Ya, sering merendahkan kita, caci maki kita begitu. Maka kuncinya sabar. Di Yaman itu ada namanya Syekh Abdurrahman Bajal Haban. Beliau itu diangkat jadi wali oleh Allah bukan karena ilmunya, bukan karena ibadahnya, tapi karena sabar terhadap istrinya. Jadi satu ketika Syekh Abdurrahman ini sudah mulai sudah mulai resah dengan istrinya. Udah lelah, pada capek. Karena tadi istrinya itu suka ngomel dan lain sebagainya. Akhirnya Syekh Abdurrahman Bajal Haban pun berniat untuk uzlah, menyendiri di gunung. Beliau pergi ke atas gunung. Ternyata di atas gunung sudah ada 2 orang yang terlebih dahulu beruzlah. Ditanyalah 2 orang ini, ya, kalian berdua beruzlah tidak bawa bekal makanan. Makannya bagaimana? Kata orang yang pertama, gampang. Saya kalau mau makan tinggal doa kepada Allah, bertawasul dengan salah satu nama wali. Saya nggak percaya, kata Syekh Abdurrahman, coba praktekin, dipraktekin Pak. Dia berdoa kepada Allah dengan bertawasul atas nama seorang wali besar. Orang yang memiliki kedudukan istimewa di hadapan Allah. Tiba-tiba makanan turun, makan bareng. Setelah lapar lagi, coba orang kedua buktiin. Ya, bagaimana cara kamu makan? Sama, tawasul dengan wali tersebut. Setelah dibuktikan, makanan turun, barulah Syekh Abdurrahman percaya. Oh, berarti tawasul dia dengan wali. Iya, coba giliran kau. Akhirnya Syekh Abdurrahman ngikutin juga. Ya Allah, saya bertawasul dengan wali yang disebutkan oleh 2 orang tadi. Jadi Syekh Abdurrahman itu nggak tahu siapa namanya, siapa wali tersebut. Beliau bertawasul dengan seorang wali yang disebutkan oleh 2 orang tadi. Akhirnya benar dikabulin sama Allah, makanan turun, makan bareng. Udah makan ngobrol. Sekarang kita buka-bukaan aja ya, katanya ya. Kita nih jujur-jujur aja. Antum tadi tawasul sama siapa? Ana bertawasul dengan seorang waliullah yang namanya Syekh Abdurrahman Bajal Haban. Lah, serius? Bener, itu wali besar itu. Masa antum sama siapa? Yang satu lagi bilang sama, itu wali besar. Syekh Abdurrahman kaget kan, kok nama saya? Akhirnya Syekh Abdurrahman Bajal Haban ini bertanya alasannya. Kenapa itu orang yang namanya Abdurrahman Bajal Haban bisa memiliki kedudukan tinggi di sisi Allah? Maka 2 orang tadi mengatakan, Abdurrahman Bajal Haban menjadi wali Allah, kekasih Allah, bukan karena banyaknya ibadah dia. Bukan karena banyaknya ilmu, tapi karena sabar terhadap istrinya. Itu Syekh Abdurrahman ngedenger gitu Pak, langsung loncat, berdiri pulang dia. Langsung pulang dia. Ini yang 2 kaget nih, kenapa ini orang? Langsung pulang dia. Di rumah ditanya bininya, loh bang, berhari-hari kagak pulang, kemana aja? Biasa kan ngomel-ngomel. Syekh Abdurrahman diomelin, terlihat lebih santai, lebih sabar, senyum. Wah istriku, terus. Terus, ya, aku akan lebih sabar kepadamu. Loh, tumben, sabar banget katanya. Iya, begini ceritanya. Saya ingin meninggalkan engkau, uzlah di gunung. Tapi ternyata di gunung, ada 2 orang yang bertawasul dengan nama saya, katanya saya wali. Dari mana saya bisa jadi wali?
dari bersabar terhadap dirimu. Sekarang aku akan lebih sabar lagi. Istrinya ngedenger gitu, kena mental, Pak. Waduh. Akhirnya apa? Istrinya pun berubah menjadi wanita soleha. Nah, kurang lebih seperti itu, Pak ya. Jadi kalau kita yang sedang mengalami nasib seperti itu, ya, wayahnya walaupun kita bisa menjatuhkan talak, walaupun kita bisa menceraikan istri kita, tapi wayahnya sabar, begitu ya. Sebetulnya iya. Jadi wali murid. Sebetulnya dua pilihannya, bisa menceraikan tapi lebih baik sabar. Begitu pula seorang wanita bisa gugat cerai tapi lebih baik sabar. Cara menghadapi wanita, menghadapi istri yang tidak taat kepada kita selaku suami. Kira-kira solusi yang ditawarkan oleh fikih seperti apa? Di sini akan kita bahas. Kitab yang akan kita baca adalah kitab Matan Abi Syuja, atau nama lainnya Matan Goyah wa Takrib. Saya bacakan kitabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza khafa nusyuzal mar'ati. Apabila seorang suami khawatir istrinya melakukan nusyuz. Nusyuz itu artinya membangkang terhadap suami. Apabila suami mulai melihat tanda-tanda sang istri membangkang, keluar rumah tanpa izin, kemudian diajak hubungan badan, menolak, mau. Menolak, ya, itu tanda-tanda nusyuz, tanda-tanda seorang perempuan membangkang kepada suaminya. Nah, apabila suami mulai melihat tanda-tanda tersebut, indikasi ke arah nusyuz, maka pertama, wa'adhoha, suami harus menasehatinya. Nasihati, wahai istriku, engkau adalah makmumku, sementara aku adalah imammu. Imam harus ditaati, imam harus dihargai, imam harus dimuliakan. Ini bukan kata saya, tapi ini kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau bapak rada-rada ustad, nah, bawain tuh ayatnya sama hadisnya, ya. Ya, kalau nggak hafal ayatnya, nggak hafal hadisnya, nasihati seperti tadi saja, ya, bahwasanya kita ini berumah tangga atas dasar perintah Allah dan Rasulnya. Nasihati, Pak. Apabila nasihatnya bermanfaat, seorang perempuan kembali pada ketaatan suaminya. Habis gitu kagak ngelawan lagi dia. Habis gitu nggak pernah keluar rumah tanpa izin. Habis gitu diajak hubungan badan, mau. Kenapa? Nasihatnya bermanfaat. Lalu bagaimana kalau sang istri tidak mendengarkan nasihat suaminya? Padahal suaminya sudah bawa ayat Quran, udah bawa hadis, tapi malah galakan dia. Begitu ya? Nah, ketika nasihat tidak bermanfaat, maka sang suami bisa menggunakan cara yang kedua. Fa'in abad, apabila seorang perempuan itu menolak, illan nusyuz, kecuali membangkang terhadap suaminya, hajaroha. Langkah kedua adalah pisah ranjang. Biasanya kita tidur bareng, nah sekarang kita tidur ya pisah lah pokoknya di tengah rumah, atau kita nginep tuh di rumah teman kita, kagak pulang tuh malam itu, biar dia ngerasa tidak malah girang. Malah girang ya dia, ya malah bebas ya. Waduh, bagaimana ceritanya itu ya. Nah, yang kedua adalah pisah ranjang. Barangkali si wanita itu merasa kesepian, yang tadinya
kesel sama kita, akhirnya WA, abang di mana? Kok belum pulang? Iya, malam Jumat nih bang, nasi kebuli kambing udah siap ini. Barangkali begitu, barangkali kejadian di siang hari dia cuman khilaf, kejadian di siang hari dia cuman kesel, di malam hari dia sadar, Masya Allah, laki gua kagak pulang. Ya, ayyumam ro'atin, siapa orang wanita yang diajak oleh suaminya untuk naik ranjang. Kira-kira diajak naik ranjang buat ngapain, Pak? Ayo main bola lah begitu ya. Fa'abat, kemudian dia menolak, la'anat hal malaikatu hatta tusbih. Nah, gua kalau begini terus bakal dilaknat malaikat ini. Akhirnya dia sadar tuh. Telepon, WA, minta maaf. Akhirnya balikan lagi tuh, damai. Biasanya kalau laki bini habis berantem, kemudian maaf-maafan sebelum tidur, apa yang terjadi, Pak? Ya pasti begitu ya. itu sunatullahnya begitu tuh. Ya, kalau habis berantem, bayan, ya pasti malamnya keramas tuh, sama makan mie rebus pakai telur. Nah, kalau seandainya setelah kita menjalani prosedur yang kedua ini, sang istri dia sadar dan kembali taat kepada suaminya, maka itulah yang kita inginkan. Tapi bagaimana kalau langkah kedua ini masih diabaikan oleh istri? Fa in aqamat alaihi hajaroha wa dorobaha. Apabila langkah kedua ini diabaikan oleh sang istri, maka suami boleh melakukan langkah yang ketiga, yaitu memukulnya. Cuman dengan syarat, Pak, mukulnya itu dorbata ta'dibin, yaitu untuk mendidik, bukan untuk menyakiti. Artinya apa? Kita tidak boleh sembarangan memukul. Ada tempat-tempat tertentu yang sudah disebutkan oleh para ulama. Seperti misalkan memukul di paha. Paha kan dagingnya agak tebelan tuh, Pak. Kalau dipukul cuman ya sakit-sakit dikit lah ya. Tidak akan membuat memar, luka, pendarahan, enggak. Nah, selain di paha di apa lagi? Pantat, naik dikit ke atas tuh. Ini urusan beda nih. Ya. Nah, adapun di tempat-tempat yang lain, yang dagingnya tipis, yang akan membuat memar, dan lain sebagainya, seperti misalkan punggung, pipi, leher, itu tidak boleh. Karena pukulan ini, kata para ulama, merupakan pukulan yang mendidik, bukan pukulan yang menyakiti. Pisah ranjang, ya. Ingat, kata para ulama, pisah ranjang ini hanya sekedar pisah fisik. Tidak boleh pisah komunikasi. Komunikasi tetap berjalan, walaupun agak-agak apa namanya? Ya namanya komunikasi orang marah ya. Iya, nyautnya seadanya dah. Ya. Yang tadinya biasanya manggil si cakep si Bahenol, begitu kesel manggil siapa? Hajar Aswad. Ya, pada. Jadi komunikasi itu tetap berjalan, ya. Tidak boleh kita memutus komunikasi lebih dari 3 hari. Ini sesuai dengan hadis Nabi, la yahillu li muslimin an yahjura akhahu fawqa salasi layalin. Yaltaqiyani fayuridu hadza wa yuridu hadza wa khairuhum alladhi yabda'u bisalam. Kata para ulama, hadis ini berlaku dalam hal rumah tangga juga. Jadi ketika suami pisah ranjang dengan suaminya, maka suami boleh tidak berkomunikasi dengan istrinya selama 3 hari saja. Ya. Di atas 3 hari suami harus memaksakan diri untuk berkomunikasi. Ini pisah ranjang apa seminggu kagak WA, kagak nelpon. Ya. Ini malah bukan perbaikan yang ada, tapi yang ada hanya
kehancuran dalam rumah tangga. Misalkan kita saking keselnya sama bini, sampai-sampai kita nginep di rumah temen, di rumah saudara, 2 hari 3 hari nggak balik, ya nggak apa-apa. Seminggu nggak balik, nggak apa-apa, fisik. Tapi komunikasi tetap berjalan. Udah 3 hari nih, si istri nggak mau ngalah, suami juga gengsinya tinggi, Pak. Masa saya dulu yang nanya? Dia dong yang harus nanya. Ya, istri dong yang harus WA duluan dan minta maaf. Kadang ego kita tinggi. Nah, disitulah tantangan buat kita para suami. Bisa tidak kita menurunkan ego kita? Di atas 3 hari kita mulai itu. Kita WA, kita hubungin istri kita. Neng, gimana kabarnya? Ya, basa-basi lah nanya anak kita gimana sekolahnya, gimana listrik, token udah endut-endutan belum. Itu semua dalam rangka apa? Perbaikan rumah tangga. Karena langkah-langkah prosedur tadi dilakukan itu semata-mata untuk islah. Ya, semata-mata untuk memperbaiki rumah tangga.